Assalamualaikum, terima kasih sudah menonton video ini. Kali ini saya mau bikin martabak gulung. Cara buatnya sangat mudah tanpa menggunakan mixer, tanpa menggunakan telur, lebih ekonomis. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini. Terima kasih. Untuk langkah yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 17 sendok makan cembung tepung terigu, takarannya seperti ini ya teman-teman. 17 sendok makan tepung terigu setara dengan 170 gram. Untuk tepung terigunya saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah saset vanili bubuk supaya nanti hasil martabaknya wangi. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Lalu saya aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu sebelum saya tambahkan bahan cair. Ini saya tambahkan 250 ml air, saya aduk hingga tercampur merata. Jika sudah agak berat, kemudian saya tuangkan kembali airnya. Selanjutnya adonan akan saya aduk hingga tercampur merata sampai benar-benar tercampur, halus dan lembut. Nah, ini saya kocok-kocok seperti ini supaya adonannya tercampur merata. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, ini adonannya sudah lembut, halus, dan keluar gelembung kecil dari dalam adonan, berarti tandanya ini sudah selesai. Kemudian akan saya tambahkan larutan baking soda dan baking powder. Ini saya tambahkan setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian saya tuangkan sisa airnya tadi yang belum dituangkan ke dalam adonan. Lalu saya aduk hingga tercampur merata sebelum saya tuangkan ke dalam adonan. Selanjutnya tuangkan larutan ke dalam adonan. Nah, ini lanjut akan saya tambahkan pewarna. Untuk pewarnanya saya menggunakan pewarna merah tua. Saya aduk hingga tercampur merata. Untuk pewarna yang digunakan terserah ya teman-teman, sesuai selera saja. Jika tidak suka, tidak usah digunakan juga tidak apa-apa. Ini lanjut akan saya aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian saya panaskan teflon dengan menggunakan api sedang seperti ini sampai benar-benar panas. Saya cek dengan menggunakan air. Apabila sudah panas, kita lap terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan bercak hitam di kulit martabaknya nanti. Ini saya aduk terlebih dahulu adonannya, lalu saya tuangkan ke dalam teflon. Nah, jika sudah selesai, kita tuangkan ke dalam teflon. Selanjutnya akan saya goyangkan sebentar untuk membentuk bagian tepiannya atau pinggiran martabaknya. Kemudian adonan saya masak sampai muncul gelembung seperti ini. Jika belum merata, bisa digeser-geser teflonnya supaya lebih merata. Nah, lanjut saya taburi dengan gula pasir secukupnya, sesuai selera saja. Kemudian akan saya tutup dengan menggunakan tutup panci, lalu saya masak hingga permukaan martabaknya kering. Saya masak dengan menggunakan api paling kecil seperti ini. Setelah saya tutup kurang lebih selama 3 menit, ini ternyata sudah kering, berarti sudah matang, lalu saya keluarkan dari dalam teflon. Langkah selanjutnya selagi panas, kemudian akan saya olesi dengan menggunakan margarin secukupnya. Saya ratakan ke seluruh permukaan martabak supaya nanti hasil martabaknya legit. Jika sudah selesai, kemudian akan saya tutup sebentar supaya nanti hasil martabaknya mudah untuk digulung. Nah, ini saya potong-potong bagian tepi martabaknya atau bagian kulitnya seperti ini supaya nanti lebih mudah ketika kita gulung. Setelah selesai, kemudian saya olesi dengan menggunakan susu kental manis ke seluruh permukaan martabaknya supaya lebih manis. Nah, untuk selanjutnya akan saya beri isian menggunakan keju parut secukupnya. Untuk isiannya bebas ya teman-teman, bisa juga dengan menggunakan coklat mesis. Selesai saya beri isian, kemudian saya tuangkan kembali susu kental manisnya ke atas permukaan martabaknya seperti ini supaya keju parutnya lebih melekat. Untuk langkah selanjutnya, setelah saya beri isian, kemudian martabaknya saya gulung seperti ini.
Lanjut, ini akan saya olesi dengan menggunakan margarin bagian kulitnya supaya lebih lentur dan tidak kering. Nah, ini sudah selesai saya olesi dengan menggunakan margarin. Selanjutnya akan saya potong-potong. Untuk memotongnya sesuai selera saja. Setelah dipotong, kemudian kita bisa sajikan. Ini dia martabak gulung ala Bunda Awa sudah jadi. Ini cara buatnya sangat mudah tanpa menggunakan mixer dan lebih ekonomis karena tanpa menggunakan telur. Tapi hasilnya enak dan lembut. Semoga resep ini bermanfaat ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.